Halo Elevators, banyak teman yang tanya kepada saya, media juga sering menanyakan, Pak, apakah pesawat tua itu aman untuk diterbangkan, apalagi ngangkut penumpang. Nah, bahkan ada juga teman yang takut naik pesawat kalau usia pesawatnya udah di atas 10 tahun. Apakah Elevators juga termasuk yang ingin tahu? Penasaran? Ayo kita bahas. Elevators, kita tidak bisa menyamakan pesawat dengan mobil maupun motor kita yang mungkin kita biarkan tua dan perawatannya kadang-kadang disiplin, kadang enggak. Pesawat-pesawat yang dalam tanda kutip tua usianya sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun itu tetap terjaga karena ada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah perawatan berjenjang. Kedua, filosofi save life dan fail safe. Ketiga, prinsip dasar kelaikudaraan bukan umur. Kita bahas satu persatu tentang perawatan berjenjang. Pesawat wajib menjalani inspeksi rutin yang sangat ketat. Mulai dari E-check hingga D-check. E-check ini yang paling ringan, D-check adalah heavy maintenance atau perawatan besar. Pada saat D-check, seluruh bagian pesawat dibongkar, tinggal kerangkanya saja, diperiksa apakah terjadi korosi, kemudian sistem-sistem ini diperiksa semua termasuk kabel, pipa dan sebagainya. Kalau ada komponen yang aus, diganti yang baru. Demikian juga mesin pesawat ini juga bisa dicopot, diganti. Bukan seperti mobil dan motor kita. Yang kedua, tentang filosofi save life dan fail safe. Save life artinya adalah masa pakai yang aman. Setiap komponen di pesawat memiliki batas waktu pemakaian yang sudah diperhitungkan. Sebelum komponen-komponen tersebut mencapai titik kegagalan atau batas waktunya atau bahasa umumnya expiry date, komponen tersebut wajib diganti walaupun secara visual terlihat masih baik dan mungkin juga masih berfungsi dengan baik, tapi itu wajib diganti. Kemudian fail safe. Fail safe adalah tetap aman walaupun gagal. Para perancang dan pembuat pesawat mengakui bahwa kerusakan mungkin saja terjadi karena faktor-faktor yang tidak terduga. Bisa saja cacat produksi atau mungkin terkena benturan dan sebagainya. Karena itu struktur pesawat dan komponen-komponen pesawat ini dirancang. Jika ada salah satu bagian yang gagal, bagian lainnya masih sanggup memikul bebannya sehingga pesawat masih dapat dioperasikan secara terkendali. Implikasinya apa? Implikasi dari save life dan fail safe itu adalah siklus hidup komponen ini terkelola dengan baik. Komponen pesawat memiliki batas usia pakai yang ditetapkan oleh pabrikan dan regulator. Komponen diganti atau di-overhaul secara berkala terlepas dari usia pesawat. Misalnya mesin, tadi sudah saya sampaikan, bisa diperbaiki tersendiri, diganti, bahkan roda pendaratan, sistem hidrolis, dan sebagainya. Hampir semua bagian pesawat diperbarui beberapa kali selama masa operasinya. Yang ketiga, prinsip dasar kelaikudaraan bukan umur atau usia. Regulator memberikan izin terbang berdasarkan kelaikudaraan, bukan berdasar usia pesawat. Regulasi otoritas nasional, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, mensyaratkan bahwa pesawat hanya boleh terbang jika layak udara atau airworthy. Hanya jika memenuhi
semua persyaratan perawatan dan inspeksi terlepas dari usianya. Apabila ada keraguan, regulator dapat mengeluarkan Airworthiness Directives yang sering disingkat menjadi AD yang mewajibkan perbaikan atau penggantian. Airworthiness Directive ini diterbitkan jika ditemukan masalah pada salah satu tipe pesawat, tidak harus di Indonesia, misalnya di negara lain, di Eropa, di manapun, otoritas penerbangan nasional bekerja sama dengan otoritas penerbangan negara-negara lainnya, seperti FAA di Amerika, DJPU di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, atau EASA di Eropa, menerbitkan arahan wajib bagi semua maskapai yang menggunakan jenis pesawat tersebut untuk melakukan perbaikan, inspeksi, atau bahkan penggantian komponen-komponen yang bermasalah. Di samping itu juga ada program khusus untuk pesawat tua. Saat usia sudah lanjut dan jam terbang sudah tinggi, pabrikan dan regulator akan menambah atau memodifikasi program perawatan khusus untuk pesawat-pesawat tua. Ini mencakup pertama, inspeksi tambahan pada struktur pesawat. 2. Fatigue testing, pesawat diuji untuk memahami batas kelelahan logam. Kemudian juga ada pencegahan korosi yang ketat. Program ini memastikan bahwa keausan alami pada usia dapat dideteksi, dikelola sebelum menjadi risiko sehingga menjamin keselamatan penerbangan walau usia pesawat sudah tua. Kemudian data dan analisis global terhadap pesawat-pesawat komersial, baik itu jet maupun propeller, menunjukkan tidak ada korelasi bermakna antara kecelakaan serius, kecelakaan fatal, dengan usia pesawat. Untuk semua kecelakaan fatal dan non-fatal, tren kenaikan insiden pada usia di atas 20 tahun bahkan di atas 26 tahun relatif kecil sehingga tidak ditemukan korelasinya. Tapi bagaimanapun segala sesuatu di dunia ini ada batasannya. Ketika usia kita bertambah tentunya ada yang berubah. Usia pesawat berpengaruh pada efisiensi, bukan pada keselamatan. Teknologi lama biasanya lebih boros bahan bakar karena desainnya mungkin kurang aerodinamis, bahan yang digunakan lebih berat, dan tentunya semakin tua biaya perawatan atau maintenance per jamnya menjadi lebih tinggi. Pesawat yang sangat tua memerlukan frekuensi dan kedalaman maintenance yang lebih besar. Secara ekonomi, operator biasanya akan menghentikan operasi bila perawatan biayanya melebihi manfaat yang didapat. Meskipun secara teknis pesawat masih bisa digunakan dan masih layak untuk diterbangkan. Kemudian apa faktor penentu keselamatan sebenarnya? Unsur yang berkorelasi langsung dengan keselamatan adalah kedisiplinan perawatan, kepatuhan pada manual pabrikan, program inspeksi, dan sertifikasi berkala oleh otoritas. Faktor lain yang jauh lebih dominan daripada faktor usia adalah kualitas pelatihan awak, termasuk kompetensi awak pesawat, budaya keselamatan operator, pengawasan regulator, prosedur operasi penerbangan, dan manajemen risiko operasional. Aviators, sekarang sudah jelas bahwa usia kalender pesawat pada dasarnya bukan penentu utama keselamatan. Yang menentukan adalah bagaimana pesawat dirawat, diawasi, dan dioperasikan sesuai dengan standar kelaikudaraan yang ketat. Selama program perawatan, inspeksi, dan sertifikasi dijalankan dengan disiplin,
Sesuai standar, umur kalender pesawat bukanlah indikator langsung tentang keselamatan penerbangan. Kondisi kelaikudaraan jauh lebih krusial daripada angka tahun pembuatan pesawat. Demikian LVDes, kita sudah bahas apakah usia pesawat berdampak terhadap keselamatan penerbangan. Semoga bermanfaat. Alvinly Aviation, happy landing.